tengah runtuhnya kerajaan, lahirlah seorang pewaris yang tak gentar menantang kekuasaan. Inilah kisah anak singa yang mengguncang sejarah India. Halo semuanya, semoga kalian semua selalu sehat dan sukses dimanapun kalian berada. Hari ini saya akan membawakan alur cerita dari film berjudul Java, film epik tahun 2025 yang dibintangi Vicky Kaushal dan Rashmika Mandanna. Film ini bercerita tentang keberanian seorang pangeran muda yang mewarisi semangat perlawanan ayahnya dan berani menantang kekesaran paling ditakuti di masanya. Langsung saja kita mulai ceritanya. Pada abad ke-16, dinasti Mughal berhasil menguasai sebagian besar wilayah India. Tak ada kerajaan yang mampu menandingi kekuatan mereka. Kekuasaan Mughal mencapai puncaknya saat Kaisar Aurangzeb naik takhta. Berkali-kali Aurangzeb mengirim pasukan untuk menaklukkan Maratha, namun Shivaji selalu berhasil menggagalkannya berkat strategi perangnya yang brilian. Suatu hari, Aurangzeb mendapat laporan bahwa Shivaji telah meninggal dunia akibat sakit. Para menteri Mughal bersorak, mengira akhir dari kerajaan Maratha sudah dekat. Padahal sebelumnya, Shivaji bahkan sempat ditangkap dan dijadikan tahanan politik. Tapi ia berhasil kabur, dan sejak saat itu, tak pernah bisa ditundukkan lagi. Kematian Shivaji meninggalkan kekosongan besar. Bahkan Aurangzeb tahu, ia akan merindukan musuh terbesarnya itu. Namun di sisi lain, rakyat Maratha mulai menyerah dan bersedia membayar pajak pada kerajaan Mughal. Namun suatu hari, situasi berubah total ketika pasukan Maratha tiba-tiba menyerang Burhanpur, wilayah terkaya di bawah kekuasaan Mughal. Jenderal Bahadur Khan, penanggung jawab wilayah itu, terkejut atas serangan mendadak ini. Pasukan Mughal langsung bergerak ke gerbang perbatasan untuk menghadang. Namun, yang mereka temui hanyalah kuda-kuda tanpa penunggang. Ternyata itu hanyalah pengalihan. Pasukan Maratha yang dipimpin oleh Sambhaji, putra Shivaji, berhasil menerobos masuk lewat sisi lain kota. Ketika jalan ditutup oleh pasukan Mughal, Sambhaji melompati barikade itu seorang diri bersama kudanya, tanpa rasa takut dikepung dari segala arah. Tapi ini bukan aksi nekat. Dengan penuh keyakinan, ia menghunus pedangnya dan menebas musuh satu persatu. Keberanian itu bukan tanpa alasan. Sambhaji adalah putra sulung dari Shivaji Maharaj, dan di belakangnya ribuan prajurit Maratha pun ikut maju, siap bertempur bersama sang putra mahkota. Pasukan Mughal dibuat kewalahan. Selain karena kurang persiapan, mereka juga kalah dalam hal kemampuan bertarung secara individu. Jenderal Mughal, Bahadur Khan, dalam film disebutkan Zaman, yang dikenal ganas dan tak terkalahkan, dengan brutal menumpas prajurit Maratha satu persatu. Tapi Sambhaji mendekat dan langsung menghentikan amukan sang jenderal. Tanpa disadari, Sambhaji justru masuk ke dalam jebakan. Dia terjatuh ke ruang bawah tanah, dan di sana seekor singa sudah menunggunya, siap menerkam. Namun Sambhaji bukan orang biasa. Dengan kekuatan luar biasa, dia berhasil mematahkan rahang singa itu dengan tangan kosong. Kemunculan Sambhaji kembali dari ruang bawah tanah membuat Bahadur Khan terkejut. Kalau seekor singa saja bisa dia taklukkan, apalagi hanya seorang jenderal. Namun Sambhaji memilih untuk tidak membunuhnya. Sebaliknya, dia memerintahkan Bahadur Khan menyampaikan pesan kepada Kaisar Aurangzeb bahwa kerajaan Maratha belum hancur. Shivaji memang telah tiada, tapi pewarisnya masih hidup. Dan kini, sang Java, anak singa, siap menghapus kekuasaan Mughal jika mereka masih berani menantang Maratha. Singkat cerita, pasukan Maratha berhasil menghancurkan Burhanpur. Seluruh kekayaan di kota itu dijarah dan dibawa pulang ke ibu kota mereka di Raigad. Gerakan pertama yang dipimpin Sambhaji dianggap sukses besar. Para petinggi kerajaan memujinya dan menilai Sambhaji sangat layak meneruskan pemerintahan yang dulu dipegang ayahnya, Chhatrapati Shivaji.
Di depan para prajuritnya, Sambhaji bersumpah akan tetap memperjuangkan cita-cita mendiang ayahnya. Dia berjanji tidak akan pernah tunduk kepada dinasti Mughal. Serangan yang dilancarkan Maratha membuat Kaisar Aurangzeb benar-benar terkejut. Ia mengira Maratha akan menyerah setelah kematian Shivaji. Tapi nyatanya, perlawanan mereka justru semakin kuat dan terorganisir. Sementara itu, pasukan Maratha kembali ke kerajaan dengan membawa kemenangan besar. Mereka disambut dengan penuh sukacita oleh keluarga masing-masing. Sambhaji pun disambut hangat oleh istrinya, Yesubai, seorang perempuan tangguh yang tak suka berpura-pura lembut. Yesubai benar-benar mengenal suaminya luar dan dalam. Dia adalah pendukung setia dalam kondisi apapun, dan dengan sepenuh hati mendukung Sambhaji menjadi Raja Maratha, meneruskan perjuangan ayahnya. Tibalah saatnya Sambhaji dinobatkan sebagai Raja baru Maratha. Prosesi penobatan berjalan lancar. Kini kerajaan Maratha memiliki pemimpin baru, penerus sah Chhatrapati Shivaji Maharaj. Dialah Chhatrapati Sambhaji Maharaj. Sambhaji bukan hanya pemberani dan ahli dalam bertarung. Dia juga dikenal dekat dengan semua kalangan di dalam kerajaan. Salah satunya adalah Hambirao Mohite, jenderal perang terkuat Maratha, serta penyair kerajaan yang cerdas dan setia, Kavi Kalash. Setelah Sambhaji resmi naik takhta, kedua iparnya, Kanoji dan Kanhoji, mengajukan permintaan. Mereka ingin diberikan wilayah Kokkan dan Girgana agar bisa menjalankan pemerintahan mereka sendiri. Namun Yesubai, istri Sambhaji, jelas tidak setuju. Baginya permintaan itu bisa memecah belah rakyat Maratha. Tapi Kanoji tetap bersikeras. Ia menyebut permintaan ini bukan tanpa dasar, karena pernah dijanjikan langsung oleh mendiang Raja Shivaji. Jika janji itu tak ditepati, sama saja menuduh Shivaji berbohong. Ucapan Kanoji itu membuat Sambhaji naik pitam. Ia menegaskan tak akan pernah membuat keputusan yang akan merugikan rakyat Maratha. Seketika, semua orang di istana terdiam. Tak ada yang berani membantah. Tapi di balik dinding istana, tak semua orang mendukung naiknya Sambhaji ke takhta. Soyarabai, ibu tirinya, diam-diam merencanakan kudeta. Ia ingin menjadikan putra kandungnya, Rajaram, sebagai Raja Maratha berikutnya. Soyarabai tak sendiri. Beberapa menteri setia diam-diam ikut mendukung ambisinya. Apalagi Soyarabai adalah saudara perempuan Jenderal Hambirao Mohite, tokoh penting di pasukan Maratha. Sayangnya untuk Soyarabai, Hambirao justru lebih memilih tetap setia pada Sambhaji. Meski begitu, Soyarabai tak menyerah. Ia bersedia melakukan apapun, termasuk menggandeng kekuatan dari luar, demi mewujudkan ambisinya. Beberapa hari kemudian, sebuah surat rahasia tiba di istana Maratha. Surat itu dikirim langsung oleh Pangeran Mirza Akbar, putra Kaisar Mughal, Aurangzeb. Dalam suratnya, Akbar menyatakan ingin bertemu secara langsung dengan Sambhaji. Kebetulan hubungan Akbar dan ayahnya memang retak. Ia bahkan sempat mencoba menggulingkan Aurangzeb dari takhta, yang membuatnya kini diburu oleh Kekaisaran Mughal sendiri. Tapi pembahasan tentang Akbar harus terhenti, karena di saat yang sama, mata-mata istana Bahirji naik datang membawa kabar genting. Aurangzeb tengah mempersiapkan invasi besar-besaran. Sebanyak 800.000 prajurit, 50.000 kuda, 30.000 gajah perang, dan kekayaan tak terhitung jumlahnya sedang dikerahkan untuk membalas dendam kepada Maratha. Namun bukannya takut, Sambhaji justru semakin bersemangat. Alih-alih bersiap perang, ia memutuskan untuk menemui Pangeran Akbar lebih dulu, sendirian, tanpa pasukan. Yesubai sama sekali tidak khawatir dengan keselamatan suaminya. Justru yang ia pikirkan adalah apa yang akan terjadi pada Pangeran Akbar jika berani mencelakai Sambhaji. Begitulah besarnya kepercayaan Yesubai kepada sang suami. Sambhaji lalu menemui Akbar di perkemahannya. Wajar saja saat itu Akbar masih berstatus buronan ayahnya sendiri. Tujuan Akbar mengajak Sambhaji bertemu adalah untuk meminta bantuan merebut takhta dinasti Mughal. Akbar yakin
bisa menggulingkan ayahnya asal mendapat dukungan dari kerajaan Maratha. Namun Sambhaji tak tertarik bekerja sama. Memang mereka punya musuh yang sama, tapi alasan dibalik permusuhan itu sangat berbeda. Sambhaji melawan Aurangzeb demi rakyat, sedangkan Akbar hanya ingin merebut kekuasaan. Sambhaji dengan tegas menyatakan bahwa prajurit Maratha tidak akan pernah mendukung pemberontakan yang sekadar soal takhta. Prajurit Maratha dikenal karena keberanian dan kesetiaan mereka. Akbar tersinggung dengan ucapan Sambhaji. Menurutnya, demi takhta, seseorang bisa tegah menumpahkan darah keluarga sendiri. Dan hal itu tidak hanya terjadi di dinasti Mughal, tapi juga di keluarga kerajaan Maratha. Sambhaji langsung mencekik Akbar karena berani menyinggung keluarganya. Namun Akbar menunjukkan sebuah bukti, sebuah surat rahasia yang dikirim oleh ibu tiri Sambhaji, Soyarabai. Isi surat itu sangat mengejutkan. Soyarabai berjanji akan membantu Akbar merebut takhta Mughal, dengan syarat Akbar harus terlebih dahulu memberikan bantuan untuk menggulingkan Sambhaji. Soyarabai juga berjanji akan memberikan wilayah manapun yang diinginkan Akbar setelah takhta berhasil direbut. Sambhaji merasa sakit hati saat mengetahui pengkhianatan itu. Ia sangat berterima kasih atas informasi penting yang diberikan Akbar. Sebagai bentuk terima kasih, Sambhaji berjanji akan melindungi Akbar dari pasukan Mughal. Aku tidak akan membantumu merebut takhta, tapi aku pastikan Aurangzeb tidak akan pernah bisa menyentuhmu di Maratha. Itu janji Sambhaji kepada Akbar. Kini Sambhaji harus membereskan musuh dalam selimut. Para menteri yang terlibat dalam pengkhianatan bersama ibu tirinya segera ditangkap. Sambhaji tidak bisa lagi memaafkan mereka. Memaafkan kejahatan sama artinya dengan melakukan kejahatan. Hukuman setimpal dijatuhkan, diinjak gajah hingga meninggal. Namun satu-satunya pengkhianat yang dibiarkan hidup adalah Soyarabai. Sambhaji tidak tega menghukum ibu tirinya itu. Sambhaji justru merasa iri kepada saudara tirinya yang memiliki ibu seperti Soyarabai. Di mata Sambhaji, pengkhianatan itu menunjukkan cinta seorang ibu yang tak berbatas. Andaikan saja ibunya sendiri masih hidup, cinta seperti itu pasti juga akan ia rasakan. Sayangnya, wajah sang ibu pun tidak ia ingat karena telah wafat sejak ia masih kecil. Yesubai turut bersedih dengan penderitaan batin suaminya. Ia ingin sekali bisa dilahirkan kembali sebagai ibu bagi Sambhaji. Jika bisa, Yesubai akan mencurahkan seluruh cinta dan kasih sayang seorang ibu untuk Sambhaji. Di sisi lain, Kaisar Aurangzeb tiba di kota Burhanpur. Ia sangat murka melihat kota terindahnya dihancurkan oleh Sambhaji. Jenderal Kanzaman yang dianggap gagal melindungi Burhanpur dihukum mati. Aurangzeb semakin geram saat menerima laporan dari putrinya, Sinatun Nisa Begum, bahwa Sambhaji telah memberikan perlindungan kepada Pangeran Akbar. Ia pun kemudian melepas mahkota kebanggaannya dan bersumpah tidak akan mengenakannya kembali sebelum menghancurkan Sambhaji. Semua pendukung dan rakyat Maratha harus dilenyapkan dari muka bumi. Singkat cerita, pasukan Mughal mulai melakukan penghancuran besar-besaran. Setiap jalan yang mereka lalui dipenuhi darah, dan rakyat sipil menjadi korban. Aurangzeb yakin bisa menaklukkan Maratha dengan ratusan ribu pasukannya. Apalagi, jumlah pasukan Maratha hanya setara dengan juru masak pasukan Mughal. Namun, Sambhaji dan para petinggi kerajaan Maratha tidak tinggal diam. Mereka menyadari tidak akan mampu menang dalam perang terbuka. Maka satu-satunya jalan adalah perang gerilya dengan strategi tingkat tinggi yang tidak bisa dibaca musuh. Langkah pertama, pasukan Maratha melakukan serangan kepada pasukan Mughal yang berada di hutan Konkan. Serangan mendadak ini membuat pasukan Mughal tidak siap dan terbantai. Demikian pula pasukan Mughal di kawasan pertanian Satra. Mereka diserang tanpa bisa memberikan perlawanan. Sementara itu di Maratha, kondisi kesehatan ibu tiri Sambhaji Soyarabai semakin memburuk. Ia akhirnya meninggal dunia sebelum sempat melihat putranya, Raja Ram, menjadi raja. Sambhaji mengambil alih tanggung jawab untuk merawat Raja Ram.
dan bahkan menjodohkannya dengan Tararani, putri Jenderal Hambirao. Sambhaji kemudian kembali fokus melancarkan serangan, mematikan ke berbagai titik posisi pasukan Mughal. Strategi perang gerilya yang diterapkannya terbukti sangat efektif, menghancurkan kekuatan Mughal. Aurangzeb kewalahan menghadapi serangan demi serangan. Setengah dari pasukan Mughal telah tewas. Sambhaji terus melakukan penyerangan mendadak, lalu menghilang. Situasi ini berlangsung selama bertahun-tahun. Aurangzeb makin bingung harus berbuat apa. Pasukannya bahkan hanya mampu mendeteksi keberadaan Pangeran Akbar yang tak bisa mereka bunuh karena dilindungi para prajurit pilihan Maratha. Namun, sebuah kabar baik datang dari Sinatun Nisa. Mereka telah menemukan orang dekat Sambhaji yang bisa diajak bekerja sama. Sementara itu, kabar buruk diterima Sambhaji. Jenderal Angkatan Darat Hambirao gugur dalam pertempuran melawan Mughal. Kehilangan Hambirao sangat mengguncang jiwa Sambhaji, karena Hambirao bukan hanya seorang jenderal, tapi juga sosok ayah baginya. Di tengah suasana duka, Sambhaji juga mendapat laporan bahwa beberapa kepala daerah mulai tergoda untuk berkhianat. Ia pun segera mengadakan pertemuan di Sangga Meswar untuk meneguhkan persatuan dan membakar semangat perlawanan. Ia bahkan merencanakan serangan langsung ke tempat Aurangzeb. Adik tirinya pun, Raja Ram, ingin ikut bertempur, tetapi Sambhaji menugaskannya untuk mengurus kerajaan. Dalam pertemuan, Sambhaji menyampaikan keyakinannya bahwa dinasti Mughal pasti bisa dikalahkan. Namun sesuatu yang mengejutkan terjadi. Sekitar 5.000 pasukan Mughal tiba-tiba menyerang Sangga Meswar. Ternyata keberadaan Sambhaji telah bocor akibat pengkhianatan dua saudara iparnya, Ganoji dan Kanhoji, yang tergiur harta dan kekuasaan yang ditawarkan Aurangzeb. Sambhaji benar-benar kecewa atas pengkhianatan mereka. Meskipun menghadapi ribuan musuh, Sambhaji tetap bertempur gagah berani. Ia memang layak dijuluki Java atau anak singa. Amarahnya memuncak melihat sahabat-sahabatnya terluka dan terbunuh. Pertempuran itu berlangsung hingga pagi hari. Sambhaji mengamuk seperti binatang buas yang mencengkeram mangsanya. Ia telah menumbangkan banyak lawan, namun jumlah pasukannya terus berkurang. Ia menugaskan seseorang kembali ke ibu kota untuk menyampaikan kabar serangan ini. Kini, hanya Sambhaji seorang diri yang masih bertahan. Meskipun tubuhnya berlumuran darah dan terkena anak panah serta luka sayatan pedang, ia tetap memberikan perlawanan. Namun akhirnya, tangan dan kakinya berhasil dirantai. Tapi Sambhaji tetap menolak untuk menyerah. Sahabatnya, Chandrogamatia alias Kavikalas, yang sempat pingsan, akhirnya sadar kembali dan mencoba menolong. Namun, dua orang tak akan mampu menghadapi ribuan tentara Mughal. Mereka berdua akhirnya diseret ke perkemahan Aurangzeb dan diikat di tiang. Namun, luar biasanya, tak satu pun dari mereka menunjukkan rasa takut. Sikap tegar Sambhaji membuat Aurangzeb kesal. Ia memerintahkan penyiksaan, berharap mendengar jeritan kesakitan darinya. Chandrogamatia dieksekusi lebih dahulu, sementara Sambhaji dibiarkan menderita. Hari berikutnya, kuku Sambhaji dicabut, luka-lukanya ditaburi garam, namun ia tetap tidak bergeming, tak sedikit pun mengeluarkan jerit kesakitan. Aurangzeb dan putrinya dibuat heran oleh ketangguhan Sambhaji. Bahkan saat kedua matanya ditusuk dengan besi panas, ia masih bertahan. Aurangzeb akhirnya menawarkan pengampunan jika Sambhaji bersedia menyerah. Namun Sambhaji justru menawari Aurangzeb untuk menyerah, dan ia bersumpah tidak akan tunduk sampai kapanpun. Sinatun Nisa kemudian memerintahkan lidah Sambhaji dipotong. Dengan penuh keberanian, Sambhaji menyodorkan lidahnya sendiri. Bahkan para prajurit Mughal ngeri menyaksikannya. Tanpa mata dan lidah, tubuh Sambhaji akhirnya tak sanggup bertahan. Ia menghembuskan napas terakhirnya sebagai seorang pejuang sejati yang tidak pernah menyerah. Kabar wafatnya Sambhaji sampai ke istana Maratha. Yasubai hanya bisa bersedih. Namun satu hal yang pasti, ia akan melanjutkan perjuangan dan cita-cita suaminya.
Sementara itu, bagi Aurangzeb, kematian Sambhaji tidak membawa kebahagiaan. Ia justru merasa iri kepada Shivaji, ayah Sambhaji, yang memiliki putra sekuat dan seberani itu. Andaikan saja Aurangzeb juga memiliki anak seperti Sambhaji, mungkin seluruh dunia akan berhasil ia taklukkan, dan film pun berakhir